Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ketemu lagi bersama Umi Yus. Di video kali ini kita belajar mengenai gaya dan gerak. Kalian simak baik-baik ya, karena agar kalian pahami dan kalian ingat apa-apa yang Umi sampaikan ya. Gaya dan gerak ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh. Nah, gaya dan gerak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang kita berikan pada benda. Nah, kalau gaya ini kita berikan kepada benda, maka akan menyebabkan perubahan pada benda. Yaitu yang pertama, perubahan gerak benda. Nah, apa itu gerak? Di dalam fisika, gerak dapat diartikan sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Nah, apa itu titik acuan? Titik acuan adalah titik yang kita jadikan sebagai pangkal untuk menyatakan benda bergerak atau tidak. Untuk memudahkan kalian, lihat ilustrasinya di berikut ini ya. Nah, untuk peristiwa yang pertama, seseorang berada di titik A pada awalnya ya. Jadi mula-mula dia ada di titik A. Kemudian dia bergerak menuju ke titik B. Nah, sampai di titik B dia berhenti. Maka posisi awalnya dia di A dan posisi akhirnya di C. Nah, kemudian untuk peristiwa yang kedua, seseorang awalnya berada di titik A. Nah, kita katakan juga bahwa di peristiwa ini titik A menjadi titik acuan ya. Nah, kemudian dia bergerak ke titik B dan kita katakan lintasan dari A ke B itu lintasan yang pertama. Kemudian sampai di titik B, dia kembali lagi ke titik A dan kita katakan ini sebagai lintasan yang kedua. Jadi dia awalnya di A dan akhirnya di A juga. Nah, untuk peristiwa yang pertama, karena posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B, maka posisi awal dan akhirnya berbeda, artinya terjadi perubahan posisi, maka orang tersebut dikatakan bergerak. Sedangkan untuk peristiwa yang kedua, awalnya di A dan dia kembali lagi ke A pada akhirnya, maka dia awal dan akhirnya sama, maka posisinya tidak bergerak kalau dia titik acuannya adalah titik A. Nah, kalau di titik B, maka dia dikatakan bergerak ya, karena berubah posisinya dari B ke A. Perubahan selanjutnya yang disebabkan oleh gaya, yaitu yang pertama perubahan kecepatan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa gaya itu dapat merubah kecepatan benda? Contohnya, ketika teman kalian main sepeda ke arah depan dan kalian dari belakang datang mendorong teman kalian, maka gaya yang kalian berikan itu arahnya searah dengan arah gerak sepeda, maka kecepatannya akan bertambah. Sebaliknya kalau kalian tarik dia dari arah berarti ke arah yang berlawanan, maka kecepatannya akan berkurang. Nah, kemudian perubahan berikutnya yang dapat disebabkan oleh gaya adalah perubahan bentuk. Nah, ini dapat kita lihat dari ketika kalian menekan plastisin ya. Plastisin itu teksturnya lunak. Maka ketika kalian menekan pada plastisin, bentuknya akan berubah ya. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan arah gerak benda. Nah, dari mana kita dapat melihat bahwa gaya ini dapat merubah arah gerak benda? Contohnya, ketika kalian bermain kelereng, kalian lemparkan kelereng kalian ke arah yang lurus ya, dalam satu lintasan lurus. Nah, kemudian kelereng yang lainnya dibenturkan oleh teman kalian ke kelereng kalian. Maka setelah terjadi tumbukan antara kelereng kalian dengan kelereng teman kalian, maka kelereng kalian akan berubah arah geraknya. Nah, si gerak ini ada beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kondisi atau keadaan, maka gerak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, gerak nyata dan yang kedua, gerak semu. Gerak nyata itu apa?
Ya, gerak nyata adalah gerak yang dapat kita lihat dengan nyata perubahan posisi benda. Ya, jadi seperti yang ilustrasi tadi, dari posisi A ke posisi B. Jadi kita dapat melihat bahwa orang tersebut berubah dari A ke B. Benar-benar kita melihat perpindahan si orang tersebut. Nah, kemudian gerak yang kedua yaitu gerak semu. Nah, gerak semu ini seperti apa? Gerak semu ini adalah gerak benda yang sebenarnya diam, tapi kita melihatnya seperti bergerak. Contohnya, gerak pepohonan ya di samping kiri kanan kalian ketika kalian berada di dalam mobil yang bergerak. Maka kalian melihat seolah-olah pohon dan bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan itu bergerak meninggalkan atau menjauhi kalian. Padahal sebenarnya kalianlah yang bergerak di dalam mobil ya, karena mobilnya bergerak berarti kalian ikut juga bergerak. Nah, kemudian gerak berdasarkan lintasannya. Nah, berdasarkan lintasannya gerak ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gerak lurus. Nah, gerak lurus ini adalah gerak benda di lintasan lurus. Contohnya seperti pesawat yang sedang melaju di udara, maka lintasannya lintasan lurus, ya kan? Nah, kemudian gerak berdasarkan lintasannya lagi yang kedua adalah gerak melingkar. Nah, kalau gerak melingkar ini lintasan benda tersebut berbentuk lingkaran. Contohnya gerak-gerak planet yang mengelilingi matahari. Jadi gerak lintasan dari planet itu berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu gerak berdasarkan lingkaran. Yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, kalau gerak parabola ini adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, di mana kita bisa melihat benda yang geraknya berbentuk parabola? Iya, ketika kalian melihat pemain sepak bola yang melambungkan atau menendang bolanya melambung tinggi di udara, maka kelihatan lintasannya seperti lintasan parabola. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan uji pemahaman 1 ini ya. Untuk soal yang pertama, jika kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak, dapatkah kamu dikatakan bergerak terhadap mobil? Berikan penjelasanmu. Kemudian yang kedua, benarkah jika dikatakan bahwa bumi bergerak terhadap matahari? Uraikan penjelasanmu. Nah, silahkan kalian kerjakan. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.